Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Pradana. Saya dari TIF Bondowoso golongan A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse middleware. Data warehouse middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input ataupun output. Tujuan penggunaan middleware yang pertama yakni memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek yang akan dipakai pada beberapa proses bagian yang berbeda. Kedua, sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas, middleware menjadi sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi klien ataupun server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Kemudian manfaat middleware adalah yang pertama, pada sistem yang terdistribusi maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform yang berbeda. Ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Dalam dunia teknologi informasi, middleware menjadi salah satu software yang dibuat untuk menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih mesin agar lebih bisa berinteraksi di suatu jaringan. Contohnya adalah seperti data customer yang harus dapat dibaca oleh bagian customer service dan akuntansi. Data hasil pengembangan tersebut bisa dibaca juga oleh bagian manajemen. Hal ini akan semakin terasa ketika suatu sistem tersebar sehingga menjadi semakin besar dan bervariasi. Kemudian, layanan pada middleware, yakni ada ETL. ETL singkatan dari Extract, Transform, Download. Melansir dari IBM, ia merupakan proses integrasi data. Di sana, data akan dikombinasikan dari berbagai sumber. Setelah itu, mereka disimpan di suatu tempat bernama data warehouse. Kemudian layanan yang kedua yakni ada query. Kata query mengacu pada permintaan akan informasi. Query di bahasa pemrograman komputer. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data sampai menambah, menghapus, dan mengubah data. Selanjutnya ada database. Database adalah sekumpulan data yang diolah berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengolahannya. Dihimpun dari berbagai sumber secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat untuk mengumpulkan informasi data atau file secara terintegrasi. Nah, di sini saya akan menunjukkan contohnya pada sebuah website yakni Skyvia. Di sini terdapat menu integrasi, query, connect, dan backup. Di integrasi kita bisa mengimport ataupun ekspor data yang telah kita buat ataupun mengimport data yang telah kita buat. Kemudian untuk query-nya sendiri di sini menggunakan SQL ataupun Builder. Kemudian bisa dikonekkan ke data ataupun SQL endpoint. Nah, untuk database-nya sendiri, di sini Skyvia support dengan Amazon Redshift, Azure Synapse Analytics, Google BigQuery, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Snowflake, dan SQL Server. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.